Hey guys, welcome back to my channel. Nama aku Rio, and this is The Mirror. Oke guys, 1 tahun menunggu. Akhirnya kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. So, minal aidin wal faizin dari aku pribadi untuk semua teman-teman yang lagi nonton video ini. Semoga di Ramadan ini kita puasanya bisa komplit. Walaupun berbagai tekanan yang memancing kita dalam hati untuk berkata kasar, menghujat, menggibah. Ya, semoga kita diberikan iman yang jauh lebih kuat supaya bisa menjalankan puasa ini dengan lebih tenang, lebih total. Dan aku mohon maaf ke teman-teman yang subscribe channel ini kalau misalnya aku jarang upload di YouTube karena aku benar-benar sibuk nggak menentu. Karena memang media sosial ini jahat banget guys. Kita bisa ngabisin waktu berjam-jam untuk nge-scroll TikTok, nge-scroll Instagram, ngabisin waktu dan bikin ya gitulah. Dan itu juga menjadi resolusi yang harus aku capai di tahun ini gitu. Meminimalisir waktu yang terbuang untuk media sosial. Oke guys, get back to the topic. Beberapa waktu yang lalu kita kan udah bahas nih tentang kasus menyeramkan penghilangan nyawa Sugeng yang pernah viral di Indonesia pada tahun 2019. Dan gak lama setelah aku upload pembahasan itu, muncul lagi berita di media sosial dengan kasus yang serupa di provinsi yang sama, yaitu kasus penghilangan nyawa seorang wanita muda dengan cara dimutilap-lap. Tapi kali ini si wanita dimasukkan ke dalam koper dan dibuang. Nah, mungkin teman-teman udah tahu nih jalan cerita dari kasus ini karena udah viral sebulan yang lalu. Tapi mungkin ada juga teman-teman yang belum tahu, yuk kita bahas lagi di topik kali ini. So, malam ini kita akan membahas tentang kasus penghilangan nyawa seorang wanita muda bernama Uswatun Hasanah di Jawa Timur, Indonesia. And now before we do the exercise, the mirror mode slide. Nah, gimana sih kisah ini bisa naik ke publik? Kita bahas dulu kronologi penemuan jasad itu. Pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025, seorang warga berinisial AU itu pergi membuang sampah ke pinggiran TPS Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Waktu buang sampah, si abang AU ini kayak ngeliat ada plastik sampah besar berwarna hitam yang mencolok karena posisinya itu agak jauh dari tumpukan sampah yang lainnya. Awalnya AU ini mikir, oh mungkin itu paket yang jatuh. Karena penasaran, AU dekatinlah si paket itu dan dia coba angkat. Tapi karena itu terlalu berat, akhirnya dia minta bantu adiknya untuk membantu mengangkat paket itu ke pinggir jalan. Dan ketika dibuka paket itu, ternyata isinya adalah koper berwarna merah. Makin mencolok nih. Dihantam penasaran, mereka pun membuka koper merah itu dan ternyata mengeluarkan aroma yang sangat-sangat busuk. Dan mereka tahu kalau itu adalah bau bangkai. Dan juga terlihat ada bercak-bercak merah di dalam koper itu. Ngeh kalau ini ada yang nggak beres, AU pun langsung telepon polisi untuk minta polisi meriksa. Dan ketika polisi datang, itu semua warga udah pada ngumpul tuh, udah heboh perkara si koper ini. Dan ketika polisi buka, disaksikan oleh semua warga bahwa dalam koper itu berisi potongan tubuh manusia tanpa kaki dan tanpa kepala. Dan diketahui kalau tubuh itu adalah milik seorang wanita dewasa. Tak lama melakukan investigasi, polisi mengetahui bahwa si tubuh ini adalah milik seorang wanita yang bernama Uswatun Hasanah usia 29 tahun yang lebih dikenal warga dengan panggilan Ana, yang merupakan warga Garum di Blitar. Polisi langsung mendatangi pihak keluarga korban untuk melakukan penyelidikan dan diketahui bahwa Ana itu terakhir pulang ke rumah orang tuanya itu pada tanggal 19 Januari 2025 karena dia bilang dia mau pergi kerja ke Tulung Agung dan mungkin nggak pulang selama beberapa hari. Dan itulah kabar terakhir yang diketahui oleh keluarga Ana tentang si Ana. Karena setelah itu, nggak ada lagi kabar tentang Ana. Dia lagi di mana, gimana kondisinya. Pada tanggal 24 Januari, jam 4.45 subuh, polisi mendapat laporan lain dari warga desa Sampung, Ponorogo, bahwa mereka menemukan potongan kaki tanpa tubuh dan kepala. Jadi betul-betul kaki doang gitu. Dalam keadaan terbungkus plastik. Dan polisi langsung connect nih, jangan-jangan itu kaki dari si tubuh ini. Tubuh udah ketemu, kaki udah ketemu, sekarang tinggal kepala. Di mana nih kepalanya? Sampai polisi mendapatkan laporan lain dari warga pada jam 8 pagi, itu dari warga desa Slawe, Kecamatan Watulimo, Kota Trenggalek. Di mana para warga menemukan plastik hitam di pinggiran jembatan yang pas dibuka isinya adalah kepala seorang wanita. Lengkap lah nih, satu tubuh, badan udah, kepala udah, kaki udah. Dan akhirnya barang bukti ini dibawa oleh polisi ke Instalasi Kedokteran Forensik dan Mediko Legal atau IKFM di RSUD Dr. Iskak Tulung Agung
untuk dilakukan otopsi dan pemeriksaan lebih lanjut. Pada tanggal 26 Januari 2025, jam 2 malam, polisi menangkap seorang pria berusia 32 tahun bernama Rohmat Trihartanto atau Antok di dekat lampu merah Jalan Soekarno-Hatta. Dan Antok ini diduga sebagai pelaku penghilangan nyawa Ana pada malam tanggal 19 Januari 2025. Nggak tahu nih kenapa polisi bisa ngecap si Antok ini sebagai tersangka. Tapi di lokasi penangkapan, polisi ini langsung menginterogasi Antok terkait dugaan aksinya. Dan ajaibnya, Antok ini juga langsung mengakui bahwa memang benar dialah yang telah menghilangkan nyawa Ana dan rencana ini telah disusun sejak lama. Jadi ini pembunuhan berencana nih kasusnya. Antok langsung dibawa ke kantor polisi untuk diminta keterangan tentang kronologi dan motif dari tindakan dia. Tapi sebelum itu kita coba kulik dulu profil dari si Ana dan si Antok ini. Kita mulai dari si korban, bernama Uswatun Hasanah atau dipanggil Ana, berusia 29 tahun, merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Dan si Ana ini dikenal sebagai anak yang baik dan perhatian sama orang tua. Sama keluarga lah, saya selayaknya kakak di dalam keluarga. Menurut Nur Halim, ayah kandung dari Ana, ternyata Ana ini nggak tinggal serumah dengan keluarga yang lain, tapi Ana ini tinggal dengan neneknya di rumah yang berbeda dengan orang tuanya. Tapi dia ini selalu datang ke rumah orang tuanya untuk ninggalin uang untuk belanja. Sementara di tempat kerja, Ana ini dikenal sebagai sosok yang dermawan dan suka berbagi. Kayak suka ngasih uang saku, ngasih uang rokok, beliin jajanan, minjamin uang. Intinya nggak ada catatan buruk tentang Ana dari keluarga dan dari rekan kerja. Diketahui juga bahwa Ana ini adalah seorang single mother dengan dua anak, laki-laki dan perempuan. Dan Ana ini menghidupi kedua anaknya dengan bekerja keras sebagai sales kosmetik. Sementara Antok, dia itu warga Tulung Agung, dia udah menikah dan punya dua anak. Dan anak keduanya ini adalah anak perempuan yang baru lahir ya. Informasi terakhir yang diketahui adalah si Antok ini telah menikah siri dengan Ana. Dan udah berhubungan selama 3 tahun. Antok diketahui bekerja sebagai maklar mobil bodong dan dari postingan-postingan medsosnya terlihat kalau dia ini suka nge-gym dan aktif bela diri. Diketahui dia adalah ketua dari ranting perguruan silat dan merupakan anggota dari LSM atau Lembaga Kemasyarakatan di Bidang Anti Korupsi. Wow. Dia juga pernah bekerja di Korea Selatan selama 8 tahun di pabrik bagian pengemasan barang. Nah, gimana nih kronologi kejadiannya pada tanggal 19 Januari 2025 itu? Pada saat hari terakhir Ana menghembuskan nafasnya. Seperti yang tadi kita tahu, kalau si Antok dan Ana ini adalah sepasang suami istri yang menikah dengan cara siri. Dengan kata lain, Antok ini poligami tanpa diketahui oleh istri tuanya. Jadi mereka nggak tinggal bareng, dan kalau mau ketemu itu harus janjian dulu. Nah, pada malam tanggal 19 Januari itu, Antok ini ngajak Ana ketemuan di sebuah hotel berinisial AS di kota Kediri. Antok menjemput Ana di terminal Gayatri Tulung Agung dan mereka pergi makan ke restoran. Dan setelah makan, mereka lanjut lagi pergi ke hotel di Jalan Mayor Bismo, Kecamatan Semampir, Kota Kediri di jam 10 malam. Nah, entah apa yang terjadi selama perjalanan, sampai di hotel, mereka ini ribut, cekcok, perang mulut. Jam setengah 12 malam, Antok ini mencet lehernya Ana sampai dia kehabisan napas. Karena panik, Antok ini nelpon teman prianya berinisial M untuk datang ke hotel itu, menjemput dia, dan pergi ke rumah si Antok. Sesampai di rumah, Antok ini membawa koper merah, plastik hitam, dan lakban. Lalu singgah ke supermarket untuk membeli pisau buah berwarna hijau sepanjang 20 cm. Nah, tapi ini ya, 20 cm itu kan 10 cm lagi kan udah sepanjang penggaris besi itu. Aku mikirnya pisaunya panjang. Ternyata kalau misalnya kalian lihat di Google atau apa, ternyata itu pisau kecil, guys. Pisau kecil yang menurut aku tuh kayak nggak sampai 20 cm deh. Tapi nggak tahu lah ya, entah informasi yang salah atau gimana. Ya pokoknya pisau itulah. Dan kemudian dia kembali lagi ke hotel. Sampai hotel, si Antok ini masuk dan M disuruh pulang, tapi balik lagi ke hotel itu pada jam 5 subuh. Yang aku nggak tahu nih, M ini tahu atau nggak nih apa yang telah dilakukan oleh si Antok. Mohon maaf kalau misalnya aku ngomongnya agak belibet atau nggak jelas. Mohon maaf ya, ini jam 2 malam soalnya. Kita lagi nunggu sahur, guys. Karena besok libur. Kembali curhat. Akhirnya M pulang dan Antok masuk ke kamar hotel. Antok ini awalnya mencoba memasuki tubuh Ana ke dalam koper utuh nih. Tapi ternyata nggak muat. Karena itulah makanya Antok memisahkan tubuh Ana menjadi 3 bagian. Dan si tubuhnya ini yang dimasukkan ke dalam koper. Muatlah tuh. Sementara kaki dan kepala itu secara terpisah dimasukkan ke dalam plastik berwarna hitam. Jam 5 pagi, seperti yang terlihat di CCTV yang viral ini, Antok memasukkan koper merah ke dalam mobil dan mereka berdua membawa koper itu ke rumah kosong
punya neneknya si Antok di daerah Tulung Agung. Koper ini ditinggal di sana, kemudian mereka berdua pergi ke Surabaya untuk menjual barang-barang milik Ana. Pada Selasa tanggal 21 Januari 2025, Antok kembali ke rumah kosong neneknya untuk membungkus kaki dan kepala Ana dengan plastik hitam dan meletakkannya di tempat-tempat yang tadi ditemukan oleh warga. BTW guys, kalau misalnya kalian suka ngemil yang manis-manis, aku punya rekomen biskuit coklat dari The Harvest. Ini premium sih. Aku jarang-jarang sih makan kue seenak ini. Kayaknya ini dari luar ya. Aku nggak tahu ini produk dari Indonesia atau dari luar. Kalau tulisannya sih Indonesia ya, tapi PT Monscopus Indonesia. Oh ya, ini produk Indonesia, The Harvest. Kalian harus coba karena lezat banget, enak. Setelah menahan dan menginterogasi Antok, polisi menggeledah rumah Antok dan ditemukanlah beberapa barang bukti. 2 ponsel milik korban ditemukan di plafon rumah dan ditemukan juga pakaian korban. Di rumah orang tua Antok, polisi menemukan pisau hijau yang digunakan untuk membun-bun dan memisahkan tubuh si Ana tadi. Dan membagongkannya, ibu Antok nih nggak tahu kalau pisau itu adalah barang bukti dan dia udah menggunakan pisau itu untuk memasak di rumah. Tapi ada yang masih ambigu nih guys tentang pisau ini. Karena dari laporan di Reskrimun Polda Jatim, menurut Kombes Pol Farman di Mapolda Jatim, pisau ini diakui oleh si Antok sebagai alat yang digunakan untuk memisahkan tubuh korban. Tapi dari hasil pemeriksaan, nggak ada bukti atau tanda-tanda yang menunjukkan kalau pisau ini digunakan oleh Antok. Jadi bisa dibilang, mungkin ada alat lain yang digunakan oleh si Antok yang benar-benar dipakai untuk memisahkan tubuh ini, tapi nggak diketahui apa. Bahkan Pak Farman pun bilang kalau pisau ini itu diakui sementara sebagai senjata. Sementara. Pisau yang diakui sementara yang digunakan untuk korban. Kita masih dalami apakah betul ini adalah alat yang digunakan untuk mutilasi tersebut atau ada alat lainnya untuk melakukan mutilasi tersebut. Selain itu, polisi juga mengamankan 3 unit mobil sebagai barang bukti, di mana yang pertama itu mobil R3 yang merupakan milik Ana yang dijual, yang kedua mobil Vios yang baru dibeli dari hasil penjualan mobil Ana, dan yang ketiga mobil Veloz rental berwarna hitam yang digunakan Antok dan M untuk memisah-misahkan tubuh si Ana tadi. Nah, apa nih yang membuat si Antok ini murka di malam terakhir mereka ngedate? Apa motif Antok bisa setega itu kepada Ana? Ternyata dari hasil interogasi, ada banyak hal yang memicu Antok untuk memutuskan menghilangkan nyawa Ana pada saat itu. Yang pertama, Ana ini suka memaksa Antok untuk menikahi dia secara sah dan meminta Antok menceraikan istri tuanya, dan itu adalah permintaan yang sulit dilakukan oleh Antok. Bahkan ekstrimnya, Ana ini pernah ngelabrak istri sah si Antok ke rumahnya dan maksa mereka untuk bercerai karena Antok ini harus menjadi milik Ana seutuhnya. Yang kedua, si Antok ini beberapa kali memergoki Ana membawa pria lain masuk ke dalam kosnya. Padahal mereka ini masih terikat nikah siri. Beberapa kali Antok ngomelin si Ana tapi nggak digubris, dianggap remeh gitu. Yang ketiga, Ana ini suka minta uang ke Antok. Bahkan di hari terakhir pertemuan mereka, Antok ini udah menyiapkan uang 1 juta rupiah untuk dikasih ke Ana. Itu alasan-alasan yang sejak lama dirasakan Antok dan bikin dia ini udah kesal nih dengan si Ana. Dan puncak kemarahan Antok pada malam itu adalah karena kata-kata yang diucapkan Ana ini udah menghina anaknya Antok. Jadi seperti tadi aku bilang, Antok ini kan punya anak kedua, anak perempuan yang baru lahir. Ana ini marah karena alih-alih menceraikan istri sahnya, demi si Ana, mereka malah punya anak lagi, makin digas. Artinya, cinta Antok kepada istri sahnya itu belum habis. Nah, Ana ini sampai bilang ke Antok untuk ngabisi aja anak yang baru lahir itu. Karena toh gedenya dia juga bakal jadi wanita nggak bener, dalam artian jadi lon PSK. Nah, kata-kata itulah yang membuat setan dalam diri Antok ini keluar, dikuasai rasa amarah, sampailah terjadi hal-hal yang di luar akal sehat manusia tadi. Jadi itulah motif dan alasan Antok kenapa dia bisa tega menghabisi nyawa Ana. Ya karena Ana telah menghina anaknya. Ya mungkin dengan cara itu Antok berpikir nggak ada lagi yang bisa mengganggu kehidupan dia dengan keluarga utamanya gitu. Jadi ini ceritanya tukang selingkuh yang ragu-ragu ya. Atas perbuatannya, Antok terjerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, Subsider pasal 338 KUHP, Subsider pasal 351 KUHP ayat 3, dan pasal 365 ayat 3 KUHP, dan dia terancam hukuman penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati. So guys, itulah jalan kasus koper merah yang terjadi
bulan lalu di Ngawi, Jawa Timur. Kasus serupa tapi nggak sama dengan kasus Sugeng yang sebelum kita bahas, yang juga terjadi di Jawa Timur. Sama-sama kasus Muti Lop-Lop. Aku mau tahu pendapat kalian untuk kasus ini. Coba komen semuanya di bawah. Ada banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil guys dari kasus ini. Dan semoga kisah ini nggak terjadi di kita ya. Yang udah menikah, jagalah keluarga kalian. Mata jangan jalan kiri kanan. Fokus sama kehidupan keluarga kalian yang udah ada. Nafsunya dikontrol, bukan dan untuk wanita, teman-teman cewek, mulutnya dijaga. Jangan seenaknya mengucapkan sesuatu ke orang lain, apalagi ini menyangkut anak. Ya, semoga kita bisa memetik pelajaran dari kasus ini. Semoga kita tidak mengulangi apa yang telah terjadi, tidak meniru apa yang mereka lakukan. Dan semoga kasus ini ya cuma ini aja, nggak ada lagi. Ya kita sama-sama berharap lah Indonesia bisa lebih baik ke depannya gitu. Oke guys, itu dulu video kita pada malam hari ini. Video pertama di bulan Ramadan ini. Kemarin ada yang request tuh aku untuk bawain kisah-kisah Islami. Aku nggak tahu apakah itu cocok atau enggak. Tapi aku ada satu topik yang kayaknya menarik itu dibahas. Kalau sebelumnya kan kita bahas tentang iblis nih. Iblis dalam Islam dan iblis dalam Kristen. Ya mungkin kita bisa bawa sesuatu yang menyangkut agama tapi seru gitu, bernuansa horor juga. Kalau kalian punya ide coba komen di bawah, bagusnya kita bahas apa di bulan Ramadan ini. Ya, itu dulu lah video kita pada hari ini. Seperti biasa, klik like-nya kalau misalnya kalian suka. Subscribe channel ini untuk berlangganan. Klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik dan saran untuk kemajuan channel ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jujur aku ngantuk, tapi ini udah jam 2:30. Kita sahur aja. Teman-teman yang belum sahur, kalian sahur pakai apa? Oke lah, bye guys. Nama aku Rio, and this is The Mirror. Udah mulai berlendir. Nah, dia ini tinggal serumah dengan... Kesal kali aing. Polisi menemukan... ternyata kalau misalnya kalian lihat pisau hijau yang di... Selain itu polisi... Padahal mereka ini masih terikat nih